Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Cewek di edisi yang kedua ya. Obrolan kita yang kedua. Ya. Di yang pertama kita bahas mengenai kegalauan, ya akhirnya nggak galau. Katanya tegang. Tenang aja kita tenang ya, kita ngobrol seperti biasa. Ini sambil minum lah biar agak sedikit santai dikit. Sambil minum. Karena kan kamu pengen ke Jepang nih ceritanya nih. Kampai dulu dong, kampai dulu, kampai. Belajar kampai dulu, kampai. Kampai. Kampai diminum, jangan disimpan. Oke, di edisi pertama ya. Nah, edisi kedua apa yang mau diceritakan nih? Mungkin pengalaman IDK aja di Jepang. IDK, coach. Pengalaman coach di Jepang. Oh, pengalaman. Iya. Panjang Ki. Kalau dibukuin panjang. Mungkin bisa. Tintanya juga mungkin nggak cukup itu selaut. Kalau saya begini Ki, sebenarnya ke Jepang itu tidak pernah terpikir sebelumnya. Kalau kamu sih keren, dari usia SMK atau bahkan mungkin juga kamu udah tahu Jepang sejak usia berapa? SMP sih. SMP ya kan? Iya. Kalau saya boro-boro tahu, ya kan taunya dulu SMP itu Doraemon aja. Kemudian SMA apalagi blank. Kuliah tidak pernah tahu, ya kan? Dan tidak pernah terpikir ke Jepang, ya. Nah, ketika saya di Bandung, ya kebetulan ada saudara dan teman yang sastra Jepang, ya kan? Itu pun nggak pernah terpikir juga ke Jepang apa gitu kan? Tahu semodernnya apa, sehebatnya apa, tapi tidak kemudian nggak tahu juga sih dulu. Berangkat gitu, gimana caranya gitu kan nggak pernah tahu dulu, mah kan nggak kayak sekarang. Di Jepang di sana ngapain itu? Nah, Kerja atau apa? ntar dulu dong, tenang dulu. Kita harus lihat dulu background ini. Jadi sebenarnya nih Ki, edisi Jepang ini sebenarnya masih buat nanti sih Ki, sebenarnya mah ini ya kan. Ya belum mau dibuka dulu nih kayak NFCU sebenarnya mah UAM ya kan. Cuman ya karena sudah ada yang nanya, oke lah mungkin mulai sekarang saya akan coba sedikit ulas juga ya mengenai Jepang. Setahu saya ya pasti juga NFCU banyak yang jauh lebih paham, lebih tahu ya, apalagi alumni-alumni. Dan saya juga ada kepikiran untuk juga nanti tuh para NFCU ya, saya mau coba untuk belajar bahasa Jepang ya lewat channel ini, tapi melalui lagu. Gimana tuh? Ya nyanyi lah, nyanyi ya, ini kita ya kan, kita bawain lagu ya kan, ada teksnya sambil belajar perbendaharaan kata. Ya, karena dulu saya kalau lagi sejak SMP ya seneng bahasa Inggris, kemudian seneng juga dengar lagunya, jadi nambah gitu. Ya, kosakata kita bertambah, begitu juga SMA, suka nonton juga film, ya kan itu bertambah gitu. Sama mungkin kamu juga kan sekarang pengen ke Jepang, ya kan? Nah, nggak mungkin kan kamu lihat animenya dari orang sono, orang Jerman, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, pasti kan animenya Jepang, lagunya Jepang, ya kan, dan sebagainya ya. Jadi apa sih pertanyaannya? Pengalaman di sana. Ke sana ngapain? Iya, di sana ngapain aja? Kalau saya sih mungkin agak sedikit beda dari teman-teman yang lain ya. Terus terang kalau saya tuh modal nekat. Ya tidak seperti kamu. Kamu kan planningnya mau apa? Magang ya. Iya. Ke Jepang tuh magang ya. Kalau magang tuh enak. Di sana kerjanya ada, tidak tetap, asrama, lain sebagainya ya. Kalau saya tuh nekat. Nekat tuh apa? Ya hanya berbekal saya sudah terima di sekolah bahasa di Jepang. Ya saat itu uang di kantong pun kalau di yen kan itu hanya 25.000 yen. Kira-kira berapa? Kaliin aja, kalau dulu sih 70 ya. 70. 1 yennya 70. Ya kurang lebih mungkin berapa ya? 7 kali 2 berapa?
14 juta lah, 15 juta lah ya kurang lebih ya kalau dirupiahin ya. Nah, cuman 25.000 yen di sana itu cuman buat bayar apartemen pun udah habis. Ya mahal-mahal juga sih. Iya, habis sudah ya kan. Nah, jadi skill apapun juga saya nggak punya. Hanya mungkin saat itu Allah lah yang memudahkan. Ya. Jadi ibaratnya pintu sudah terbuka, tak kunci sudah terbuka, tak nih di Jepang. Cuman ya yang harus kita lalui pintu itu masuk ke dalamnya ya kita harus ambil tindakan sendiri. Ya akhirnya saya nekat, ya kan. Ada kesempatan nih, udah berangkat lah, alhamdulillah keterima. Yang katanya harus persiapan bahasa Jepang, saya les sih, itu masih ingat, tapi sampai nggak bisa. Ya, belum ada persiapan nggak? Berangkat ke sana nggak ada persiapan. Bahasanya belum ada. Nggak ada, makanya kalau saya tuh, betul-betul perjuangan ke Jepang tuh mungkin boleh dikatakan dengan teman betul berat dengan teman IMM, teman-teman yang beasiswa, berbeda sekali. Ya, tapi saya kemudian bangga dengan saya sekarang ya, banyak spirit yang udah saya dapatkan di sana gitu ya. Tidak berbekal materi, bahasa pun juga ya baru mengenal AIUEO ya kan. Berangkat ke Jepang waktu itu rombongan karena kan dari Bandung ya, ada dari anak-anak sastra Unpad ya kan. Kok bisa sih kalau dari Bandung ke Jepang dipanggil atau? Nah itu dia kan, berangkat ke Jepang itu ada berbagai cara. Kalau setahu saya kayak ada LPK gitu. Nah Mungkin ya, orang tahu tentang LPK. nah betul. Kalau dulu belum marak LPK, ya hanya IMM dan beasiswa, ataupun juga berangkat yang dari kerja di sini. Ya. Nah kalau dulu itu LPK di Jepang bekerja sama dengan kampus, ya pihak kampus. Jadi ada namanya di sana sekolah bahasa Jepang bekerja sama dengan kampus di Indonesia, memberi kesempatan pelajarnya untuk sekolah bahasa di sana. Ya kan? Akhirnya saya daftar, keterima. Nah, kembali ke modal nekat ya. Udah berangkat apa adanya, ya kan? Sampai di Jepang itu bandara apa waktu itu Nagoya ya. Itu betul-betul blank, seperti dalam mimpi. Jangankan di Jepang, sampai bandara Soekarno-Hatta aja ya, yang setiap hari itu kampung saya bersebelahan dengan bandara, baru kali itu masuk ya. Itu saya cengok. Begininya gitu kan. Terus berangkat. Di pesawat pun juga, benar nih berangkat nih. Benar nih. Kalau kamu kan mungkin udah dari sekarang kan udah dicita-citakan. Berarti kan udah terbayang tuh kan. Wah nanti di pesawat, nanti di Jepang ya kan. Apalagi kita melihat di YouTube kan, kayak gini kehidupan Jepang. Kalau saya nggak ada blank. Langsung berangkat gitu kan? Berangkat, nggak ada. Iya kan. Di pesawat pun, bener nggak ini gitu kan? Bener nggak ini? Untungnya ada teman kan di samping, jadi bisa ngobrol gitu. Bener berarti gitu kan? Kan kalau orang samping orang asing, jangan-jangan saya ngetok kepala sendiri, bener nggak, disadar nggak nih gitu kan? Kayak mimpi gitu kan? Karena ada teman yang waktu itu kurang lebih 10 orang berangkat. Sampai di Jepang pun juga sudah mulai pusing kepala. Kenapa? Ya, zaman dulu nggak seperti mungkin sekarang ya. Saya tahun 2000 berangkat. Itu betul-betul hanya hiragana, kanji, dan katakana tulisannya. Di percakapan belum bisa. Percakapan nggak bisa. Orang saya bawa koper aja, ngikutin aja kan begini gitu kan. Kalau yang lain kan udah bisa nanya tuh. Terus gimana tuh kalau orang Jepang ngomong-ngomong? Lah kagak ngerti aja udah, apaan sih gitu kan, nggak ngerti saya. Ceritanya gimana tuh dari dulu nggak bisa, sekarang sampai udah pengen dua gitu? Iya, ya belajar lah kalau begitu mah. Belum nyampe situ kayak tenang. Ya. Ini kayaknya nih, waduh bisa berapa episode nih cerita kayak gini nih. Nah, oke, singkatnya aja ya. Jadi akhirnya saya karena kan berangkat ke Jepang itu untuk tujuan belajar bahasa, kursus lah, les di sana setahun setengah, ya kan. Ya bulan pertama ya sungguh berat. Kenapa? Ya karena saya harus mengejar bahasa dan juga harus saya untuk berpikir menghidupi diri sendiri. Karena dari
tanah air, dari Indonesia orang tua ataupun dari Jepang, saya nggak dapat duit sama sekali. Itu sambil cari uang juga sambil belajar. Nah, untungnya si LPK tersebut di Jepang itu ya, itu membantu siswanya untuk mencarikan part time, kerja sambilan. Nah, itu aja yang mungkin yang saya terbantu ya, saya ucapkan terima kasih. Jadi seluruh siswanya itu dibantu untuk dicarikan kerja sambilan. Ya macam-macam. Ada yang mungkin di industri. Kalau dulu coach di mana? Aku itu ingat pertama-tama akulah orang yang mungkin selama sebulan 2 bulan itu nggak dapat kerjaan. Kenapa? Karena bahasa nggak bisa. Hanya dapat kerjaan itu seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu di hotel. Di hotel ngapain? Bercuci piring. Cuci piring. Cuci piring, beneran. Itu cukup ya itu buat? Nggak cukup lah, cukup dari mana? Sejamnya 700 yen. Kerjanya dari jam 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 8 jam lah. 8 kali 7 berapa? 56, 5.600 yen. Itu 1 hari. Kalau 2 hari berapa? 10.000 lah tak taruh, ya kan? 10.000 yen. Ya kan? 10.000 yen itu nggak cukup untuk apa-apa. Bayar sekolah aja 25.000 yen. Ya, bayar sekolah aja. Jadi di bulan pertama ya saya hanya kerja Sabtu Minggu aja, ya kan. Dan alhamdulillahnya, untungnya ada kakak kelas dan saudara saya saat itu ya, yang sudah mukim di sana. Jadi untuk apartemen, mungkin untuk makan saja itu terbantu. Namun saya datang bulan Oktober 2010, saudara saya tersebut Desembernya pulang. Jadi saya selama 2 bulan berikutnya saya sendiri. Memang banyak teman yang lain, tapi kan secara materi nggak bantu, apa, secara makanan ataupun apa. Alhamdulillahnya juga di 2 bulan berikutnya saya dapat pekerjaan yang mungkin part time, yang mungkin juga uangnya ya cukup lumayan lah. Nah, kemudian singkat, sekolah bahasa ya 1,5 tahun. Nah, kalau yang dari sekolah bahasa itu ada kesempatan untuk memilih nantinya, apakah ada yang mau kuliah di sana, apakah ada yang kuliahnya kan macam-macam lagi, ada yang dari S1 lagi, S2, S3, kemudian juga D3, ada di sana yang 1 tahun juga ada. Ya. Nah, karena aku kan dari Indonesia tuh S1, setelah lulus itu saya rencananya mau S2, ya. Tapi sebelum S2 di sana tuh ada namanya research student ya, mahasiswa peneliti lah. Ya. Jadi ikut belajar biasa seperti reguler selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Nah setelah itu, karena saya dapat tawaran kerja yang resmi ya, artinya bukan ilegal, resmi, saya akhirnya keluar sekolah, kemudian ikut kerja. Ya, kerja. Setelah itu kerja 2 tahun, ya kurang lebih ya 5 tahun lah saya di Jepang, terus kembali pulang ke tanah air. Dan alhamdulillahnya mungkin saat itu ya saya pulang 2006 itu cari kerjaan memang mudah. Ya, tapi sekarang gue kayaknya sih masih mudah sih. Cuman kan mungkin alumni masih udah banyak ya, alumni Jepang ya. Tapi nggak usah pesimis, ya kan. Toh perusahaan Jepang juga bertambah juga karena kurang lebih tahun lalu atau beberapa tahun lalu, jadi Indonesia itu menjadi peringkat pertama di Jepang, investor Jepang biasa ke Cina. Nah sekarang beralih ke Indonesia, jadi banyak perusahaannya, jadi nggak usah khawatir. Ya alhamdulillah saya pulang bulan 2006, bulan Maret, bulan Juni sudah bekerja. Ya itu aja sih ringkasnya. Ya oke, silakan mau tanya apa lagi? Apalagi nah gitu doang kan. Itu ringkasnya, itu kan ringkasnya tuh kan, sekolah bahasa ya kan, kuliah, kerja, pulang ke Indonesia, itu kan kulitnya aja ya. Karena mungkin kamu mau tahu hal detail apa, boleh. Tapi kita lanjut di episode ketiga ya, ini obrolan kita meskipun kurang ide penanyanya ini. Bingung juga ya. Oke, kita lanjut ya di episode ketiga.
Nah, mungkin nanti silakan kamu mau nanya apa yang mungkin kamu ingin tahu ya. Karena kalau diceritain dari awal, tiap malam aja saya cerita sama anak saya itu nggak ada habis-habisnya. Iya, ya mau nulis capek ya kan. Nah, oke, kita tutup aja. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Dan terus tonton channel kita ini. Mungkin ada hal-hal yang bermanfaat, berguna untuk diri sendiri kah, ya, untuk keluarga, atau tetangga, ya, atau mantan, atau untuk siapapun lah. Itu silakan di-share di bagian. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.